فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita selesai dari membahas adab-adab seputar ittiba'ul janaiz. Adab yang kita ambil pada pertemuan terakhir yang lalu. Hendaknya Hamzah apa di antaranya? Saya berkaitan dengan masalah hukum wanita untuk mengikuti jenazah. Terjadi khilaf yang rajih apa? Makruh. Baik. Untuk apa? Mensinkronkan dalil-dalil yang ada. Baik. Bagaimana menjawab hadis Ummi Atiyah, nuhina 'an ittiba'il janaiz, kami dilarang dari mengikuti jenazah. Bukankah asal pelarangan menunjukkan wajib? Syukran. Dari mana kita menunjukkan menyimpulkan karaahiyah? Padahal di sini nuhina. Kemakruhannya diambil dari mana? Kita bisa memalingkan ke makruh. Tidak haram. Nah, berdasarkan kelanjutan hadis walam yu'zam alaina, maka penting untuk dilengkapkan hadisnya. Nuhina 'an ittiba'il janaiz walam yu'zam alaina. Kami dilarang dari mengikuti jenazah dan pelarangan tersebut tidak haram sifatnya. Kenapa? Karena walam yu'zam alaina, tidak dikuatkan, tidak ditekankan pelarangan tersebut. Maka ini sharif yang memalingkan dari hukum asal haram menuju makruh. Kemudian berkaitan dengan ziaratul kubur bagi wanita. Apa hukumnya indak ya Muhammad Raka? Ada khilaf. Yang rajih juga makruhnya. Nah, karena datang ancaman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil kubur. Tapi di sisi yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah doa bacaan ketika ziarah kubur. Demikian pula Nabi tidak mengingkari seorang wanita yang dia menangis di sisi kubur putranya. Ini menunjukkan dia ziarah. Nah, seandainya haram, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melarangnya. Kemudian pembahasan yang lain apa, Raihan? Nah, disunahkan untuk takziah. Takziah itu untuk siapa? Untuk keluarga yang tertimpa musibah, keluarga si mayit. Nah, inti dari takziah itu ngapain? Indah ya Abdullah. Makan-makan, menyabarkan, kemudian menenangkan hatinya, menghibur keluarga tersebut. Dan bukan maksudnya menghibur kemudian dia datang pakai gendang, pakai gitar, bukan. Nah, hiburan, bukan. Yang menghibur maksudnya dengan kalimat-kalimat penyabaran. Saya agar dia ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada adab berikutnya. Qala Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala wal adabu syar'iyyatu 'inda dukhulil masjidi awil manzili wal khuruji minhuma
dan adab-adab syar'i ketika masuk masjid dan ketika keluar masjid, serta ketika masuk rumah dan keluar rumah. Manzil ay bait, tempat tinggal kita. Naam. Yusannu 'inda dukhulil masjid taqdimur rijlil yumna wa 'indal khuruji taqdimu rijlihil yusra. Disunahkan ketika masuk masjid untuk mengedepankan kaki yang kanan dan ketika keluar mengedepankan kaki yang kiri. Dan ini sunnah yang sangat jelas, bahkan anak-anak kecil mengetahuinya. Cuman banyak yang tidak istihdar ketika mengamalkannya. Siapa yang ketika mengamalkan masuk masjid mengawali dengan kaki kanan kemudian mengingat ini adalah sunnah, kemudian ketika dia keluar masjid dia dahulukan kaki kiri, kemudian menghadirkan dalam benaknya ini sunnah, aku lakukan ini karena sunnah, sehingga mendapatkan pahala. Kebanyakan manusia ya sekedar kebiasaan. Jadi ini yang membedakan akhwan, niatan satu orang dengan orang yang lain. Padahal sama-sama mengedepankan kaki kanan ketika masuk, sama-sama mengedepankan kaki kiri ketika keluar. Tapi satunya menghadirkan di dalam kalbunya ini sunnah Nabi, aku lakukan untuk mengikuti beliau. Sedangkan yang lainnya tanpa ada niatan, tanpa ada upaya menghadirkan ihtisab di dalam dirinya. Ini beda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita bolak-balik ke masjid, ingat, aku lakukan ini untuk mengikuti sunnah. Ini di dalam kalbu kita, sehingga bernilai pahala. Li hadits Anas radhiyallahu anhu qala min sunnati idza dakhalta al-masjid an tabda'a bi rijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a bi rijlikal yusra. Berdasarkan hadits Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan termasuk dari sunnah. Seorang sahabi ketika mengatakan minas sunnah, ini hukumnya apa? Hendak ya Hamzah. Sahabi mengatakan minas sunnah, ini hukum hadits ini dinamakan hadits apa? Nah, ini dihukumi marfu'. Tayyib, mauquf perkataan Nabi perkataan sahabi, tapi lahu hukmur rafa', memiliki hukum marfu'. Kenapa? Karena sahabi tadi mengatakan minas sunnah. Tayyib, dan ungkapan minas sunnah maksudnya min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka memiliki hukum marfu'. Termasuk dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika engkau masuk ke masjid maka engkau awali dengan kakimu yang kanan, dan apabila engkau keluar engkau awali dengan kakimu yang kiri. Wa du'a'u bima warada inda dukhulil masjid wa indal khuruji minhu ba'da an yusallim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berdoa dengan hadis yang datang ketika masuk masjid dan ketika keluar dari masjid setelah dia salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya bahwa Nabi Usaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik, wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Ini riwayat dalam Sahih Muslim dari Abi Usaid. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid maka ucapkanlah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ini doa yang agung, kawan, bersamaan dengan pendeknya tapi doa agung. Karena memang orang kalau lagi masuk masjid kan dia dalam posisi apa? Berjalan, waktunya singkat. Maka sambil masuk, sambil jalan dia ucapkan ini. Nah,
sampai ke masjid. Terkadang ke masjid apalagi dari semenjak awal pintu sampai untuk ke tempat dia sholat masih jauh, dia cukup jalan masuk, naik ke tangga itu, kemudian baca ini untuk sampai ke tempat sholat masih sangat cukup. Untuk ke tempat duduknya masih sangat cukup. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Jadi kita mau ke rumah Allah Subhanahu wa taala, masuk ke rumahnya. Di situ yang kita kejar bukan dunia, tapi yang kita kejar mengumpulkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Naam. Ma yaftahillahu mir rahmatin fala mumsika laha. Maka kita minta apa saja yang Allah Subhanahu wa taala buka berupa rahmat, maka tidak akan ada yang mampu untuk menahannya. Nah, kita minta agar dibukakan untuk kita. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Baik. Nah, kita ke masjid untuk itu. Termasuk juga dalam bermajelis ilmu kita, di antara harapannya untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ terkumpul sangat banyak sebab-sebab mendapatkan rahmat. Yang dengannya seorang bisa selamat dan berbahagia. Dengan rahmat Allah seorang akan selamat dari neraka, demikian pula dengan rahmat Allah dia akan bisa masuk surga. Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dan apabila dia keluar, maka ucapkanlah, ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu anugerah-anugerahmu. Karena orang keluar masjid tentunya apa? Hal-hal yang akan dia dapati adalah urusan-urusan duniawi. Baik itu bekerja, mencari ma'isyah, berdagang dan seterusnya. Minta kepada Allah semenjak keluar masjid untuk diberi apa? Diberi fadlullah, diberi anugerah-anugerah dari Allah, kemudahan rezeki dan yang lainnya, sehingga tidak terhalangi dari amalan ibadah. Ini penting. Karena betapa banyak manusia bekerja, semangat kerja, tapi apa? Lupa untuk berdoa kepada Allah, mengandalkan keahlian, mengandalkan kecerdasan. Allah tidak membantunya. Akhirnya kesulitan, banyak waktu terbuang. Ya, banyak waktu terbuang. Tapi ketika kita minta fadlullah akan dimudahkan sehingga tidak terganggu dari amalan ibadah, tidak terganggu dari bermajelis ilmu. Maka penting seorang mengajak dirinya hal-hal dari amalan-amalan duniawi ketika mengganggu ibadahnya, mengganggu dia untuk talabul ilm, maka penting untuk dia meminta kepada Allah jalan keluar yang lebih bagus dari itu. Wa inda Abi Dawud idza dakhala ahadukum al-masjid falyusallim 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dan dalam riwayat Abi Dawud ada tambahan, akhwan, apabila salah seorang di antara kalian, di sini salah cetak, idza dakhala ahadukum, kurang dal. Di sini ahkum. Idza dakhala ahadukum ditambah dibetulkan. Tahu yang dibetulkan mana? Baik, dibetulkan. Jika salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, falyusallim 'alan nabi, maka salamlah atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma liyaqul, kemudian ucapkanlah Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Sama doanya, cuma di sini ada tambahan untuk salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan untuk tambahan ini akhwani fillah insyaallah kita susulkan derajatnya dan taujih para ulama tentang makna tersebut. Ada riwayat yang sahih, jelas kesahihannya adalah
Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, dan ketika keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik. Juga doa yang kedua yang disebutkan di sini yaitu wa yustahabbu aidan inda dukhuli an yaqul a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Disunahkan juga ketika masuk masjid untuk mengucapkan doa ini. Dan ini juga doa sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita di masjid tidak aman juga dari gangguan syaitan. Syaitan masih bisa mengganggu kita walaupun kita di masjid. Maka minta perlindungan kepada Allah dari gangguannya. Disunahkan ketika masuk mengucapkan a'udzu billahil azim. Aku minta perlindungan kepada Allah zat yang maha agung. Wa biwajhil karim, dan minta perlindungan dengan wajahnya yang maha mulia. Wa sultanihil qadim, dan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu. Jadi kita tawassul dalam meminta perlindungan ini apa? Dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Dengan keagungannya, dengan wajahnya yang mulia, dan dengan kekuasaannya yang maha terdahulu. Minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Itu dari keburukan-keburukannya, dari gangguan-gangguannya, dari was-wasnya, dan seterusnya yang didatangkan oleh syaitan berupa keburukan. Li hadithi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ini dalilnya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu apabila masuk ke masjid mengucapkan doa ini. Nah, untuk riwayat ini hadisnya sahih. Bagaimana telah kita lewati dalam al-ikhtiyar. Jadi ini doa yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk tambahan salam atas Nabi ataupun salawat insyaallah kita susulkan. Kemudian al-adabu inda dukhulil manzil wal khuruji minhu. Adab ketika masuk ke rumah dan ketika keluar rumah. Wa yustahabbu lil muslim idza dakhala baitahu an yadhkura ismallahi ta'ala. Disunahkan bagi seorang muslim apabila masuk rumahnya untuk menyebut nama Allah. Bagaimana mengamalkannya ini? Yadhkura ismallah akbar, mengucapkan bismillah. Faqad warada an Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara Allah haitsu hina dukhulihi fadzakara Allah hina dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wa la 'asha wa idza dakhala falam yadhkurillaha hina dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit. Apabila seseorang masuk ke rumahnya kemudian memuji Allah ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan mengatakan kalian tidak mendapati tempat menginap, tidak pula makan malam. Dia menunjukkan syaitan sangat semangat untuk menginap di rumah kita, tempat tinggal kita, dan ikut nimbrung dalam makanan kita. Makanya baca bismillah ketika masuk rumah. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha hina dukhuli qala syaitan adraktumul mabit. Jika seorang masuk dan tidak menyebut nama Allah ketika masuknya, maka syaitan mengatakan kalian mendapatkan tempat menginap. Berarti kan adraktum, berarti yang masuk berapa syaitan? Indah ya khairan. Yang masuk ke rumah orang ini berapa? Banyak. Nah, tayyib banyak. Bisa ratusan, bukan bisa ribuan. Nah, yang jelas jamak. Lebih dari satu. Adraktumul mabit. Ya, kalian mendapatkan tempat menginap. Ya, rame-rame maksudnya. Tayyib.
Wa idza lam yadhkurillaha 'inda mat'amih qala adraktumul mabita wal 'asya. Dan apabila dia tidak memuji Allah atau tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala ketika makannya, maka syaitan mengatakan kalian mendapatkan tempat menginap dan mendapatkan makan malam. Rumah yang seperti ini, penghuninya akan jauh dari kebaikan. Kenapa? Karena syaitan kalau kenyang, kalau kuat, ya lebih kuat. Nah, gangguannya lebih kuat gangguannya. Maka bagaimana kita mengupayakan untuk syaitan lemah? Mulai dari apa? Jangan beri bagian dia makanan kita. Jangan beri peluang dia untuk membesar. Karena syaitan bisa membesar sampai seperti gunung dan bisa kecil seperti semut. Nah, dengan apa? Mengecil dengan zikrullah. Ketika dia bisa membesar dengan kalimat-kalimat buruk yang muncul dari seorang muslim, kalimat-kalimat yang disukai oleh syaitan, juga jangan beri peluang untuk dia mengalir dalam diri kita melalui darah kita. Karena syaitan inna syaitan yajri min ibni adam majra dam, dia bisa mengalir dari aliran darah kita dengan menahan amarah agar apa? Mempersempit aliran syaitan, tahan amarah. Qala wa istahabbu an yuqala ad-du'aul warid kama fi hadits Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dan disunahkan, dikatakan di sini, untuk dibaca doa yang datang ketika masuk rumah. Sebagaimana dalam hadits Abi Malik Al-Asy'ari, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza walaja ar-rajulu fi baitihi falyaqul Allahumma inni as'aluka khairal maulaj. Naam. Wa khairal makhraj. Hadits Abi Malik ini, perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan mengatakan, apabila seorang masuk ke rumahnya kemudian mengatakan Allahumma inni as'aluka khairal maulaj, ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu sebaik-baik maulajun. Maulaj apa? Isim apa ini? Dari walaja yaliju maf'alun, isim makan, ya kan? Berarti apa? Sebaik-baik tempat masuk. Nah, ketika masuk kita minta sebaik-baik tempat masuk. Wa khairal makhraj, dan sebaik-baik apa? Tempat keluar. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbana tawakkalna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ya, dengan menyebut nama Allah kami masuk, dengan menyebut nama Allah kami keluar, dan kepada Allah Rabb kami bertawakal. Bagus lafadznya. Tayyib. Tsumma liyusallim ala ahli, kemudian hendaknya memberi salam kepada keluarganya yang ada di rumah tersebut. Tayyib. Cuma akhwan, riwayat ini, nah, Anda bisa lihat rawahu Abu Dawud. Tayyib. Antum tambahkan hadis ini fi sanadihil inqita' baina Syuraih bin Ubaid wa Abi Malik radhiyallahu anhu. Qala Abu Hatim rahimahullah, Syuraih bin Ubaid an Abi Malik Al-Asy'ari mursal. Ini faedah penting, sebagaimana disebutkan dalam Tahdhibut Tahdhib, bahwasanya Syuraih bin Ubaid riwayatnya dari Abi Malik Al-Asy'ari itu mursal. Maksudnya apa? Munqati'. Beliau tidak mendengar dari apa? Sahabi ini. Dari tabi'i tidak mendengar dari sahabi. Menisbahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, namanya mursal.
Sehingga hadis munqati, terputus sanadnya, sehingga hukumnya apa ini Khuzaimah? Dhaif. Hadis dhaif. Dan Syalbani rahimahullah ta'ala bagi seorang yang melihat sahihah akan didapati hadis ini ada dalam kitab beliau As-Sahihah. Nah, tapi beliau telah tarujuk dari pensahihan hadis ini. Baik. Maka beliau kemudian beralih menghukumi hadis ini dhaif. Baik. Beliau katakan dalam silsilah ad-dha'ifah, kuntu awradtu hadzal haditsa fi sahihah. Nomor 225. Dulu aku sebutkan hadis ini dalam as-sahihah. Thumma laffata nadhari ba'du talabah jazahullahu khairan ila anna fihi inqita'an baina Shuraih wa Abi Malik. Faqad tanabbahtu lahu fi haditsin akhar kuntu dzakartuhu syahidan lil haditsil madhkur fi sahihah. Di rakam 1502. Nah, jadi dulu aku sebutkan di sahih, tapi kemudian ada sebagian penuntut ilmu mengingatkanku jazahullah khairan bahwasanya padanya inqita'. Padahal Syekh Albani sendiri akhwan sebelumnya pada kitab yang lain juga sudah tanggap dengan hal ini bahwasanya riwayat Shuraih dari Abi Malik munqati'. Tapi demikianlah manusia, terkadang lupa. Fa subhana man la yadhillu wa la yansa, kata beliau. Maha suci Allah, zat yang tidak tersesat, tidak pula lupa. Maka beliau bersyukur ketika diingatkan tadi. Dan beliau kemudian masukkan hadis ini dalam ad-dha'ifah. Berarti hadisnya dhaif. Walaupun sebagian ulama mengatakan sabit, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullahu taala berpandangan tentang hasannya. Akan tapi kalau kita perhatikan di sini Syekh Albani, ya memang kalau dari sisi zahir sanad akhwan, bagus sanadnya. Cuman perkara inqita' ini kita tidak bisa tahu kecuali dari pemberitaan a'immatum ahlil ilal, imam ahlil ilal hadis. Syekh Albani saja awalnya tidak melihat hal tersebut, tapi setelah melihatnya maka beliau beralih pada hukum tad'ifnya, hukum dhaifnya. Jadi doa untuk masuk rumah atau bacaan masuk rumah cukup apa? Bismillah, kemudian salam kepada penghuni rumah. Wa indal khuruj yaqulu bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah, li hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan ketika keluar rumah mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Apa dalilnya? Hadis Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza kharaja ar-rajul min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Jika seorang keluar dari rumahnya membaca bacaan ini. Apa bacaannya? Abdullah Batam. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Qad yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wuqita fatatanahhalahu syayatin. Kalimat ini ketika diucapkan ikhwan, dikatakan kepadanya ketika itu, sungguh engkau telah diberi hidayah, telah diberi kecukupan penjagaan, telah dicukupi, telah dijaga, dan syaitan menyingkir darinya. Lihat, hidayah, kecukupan, dan perlindungan. Kemudian syaitan menjauh. Makanya rugi kalau seorang keluar rumah tidak membaca doa ini. Padahal di luar kita akan bertemu dengan banyak syaitan dari kalangan jin maupun manusia. Kalau seorang tidak dilindungi oleh Allah dari godaannya, maka akan terjatuh dalam banyak keburukan.
Fayaqulu lahu syaitan akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Maka syaitan yang lain mengatakan kepadanya, bagaimana engkau dengan seorang laki-laki yang telah diberi petunjuk, kecukupan dan penjagaan? Bagaimana kira-kira kamu bisa menggodanya? Nah, ini penting kawan, karena kalau keluar rumah, apalagi mau ke pasar, ke tempat-tempat lain yang banyak fitnah, banyak syubhat, banyak maksiat, maka harus betul-betul seorang minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan doa ini. Ini adab yang penting yang semenjak kecil kita telah diajarkan. Cuman pengamalannya harus beda antara kondisi kita kecil dengan kondisi seorang sudah dewasa, sudah balik. Kecil mungkin sekedar kebiasaan, enggak ada ihtisab, enggak ada mengingat ini sunnah, enggak ada mengingat fadilahnya apa. Sekarang diingat ini haditsnya. Keluar masuk masjid baca doa, hadirkan dalam hati kita ini sunnah. Kemudian ihtisab dengan apa yang menjadi fadilah hadis tersebut. Demikian pula ketika masuk dan keluar rumah. Barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta